Setelah melahirkan, seorang ibu memasuki masa nifas. Pada masa ini, tubuh ibu membutuhkan istirahat yang cukup, nutrisi, dan perhatian yang baik agar pemulihannya berjalan dengan lancar. Namun, di beberapa keluarga masih ada kepercayaan tentang pantangan makanan tertentu bagi ibu nifas. Aduh, hari ini saya rasanya capek banget, Bu. Jalan aja saya rasanya lelah. Ya begitu memang habis melahirkan, Nak. Jadi harus banyak-banyak istirahat. Iya, Bu, tapi saya dari tadi pagi ini makannya juga kurang, Bu. Ini mana ada sayur bening, kamu ambil sama Ya, Bu. Nah, jangan diambil. Makan sama telurnya. Tapi kan, Bu, saya juga mau makan ikan sama telur, Bu. Kata orang dulu tidak bagus untuk ini, nanti lukanya lama sembuh kalau kamu makan telur dan ikan. Ih, saya jadi takut sendiri, Bu. Adek kok nggak makan ikan sama telur? Tadi Ibu larang, Mas, katanya nggak usah makan telur sama ikan. Betul ya Bu, nggak boleh makan ikan sama telur. Iya, dari zaman nenek muda sudah begitu aturannya. Tapi saya pernah dengar Bu, kalau orang sudah melahirkan itu boleh makan telur dan ikan karena ibu yang sudah melahirkan itu harus makan makanan yang bergizi. Di sini nenek cuma meneruskan pesanan tua dulu, takutnya terjadi apa sama ibu dan bayinya. Nah, kan, Mas, kalau begini kan adek jadi bingung ya. Gimana akhir-akhir ini, Mas, adek tuh sering capek, terus air susu adek kan juga kurang, Mas. Mungkin adek kurang makan kali. Bisa jadi, tapi nenek takut kalau dia makan dengan sembarangan. Nah, kan kalau begini adek jadi serba salah, Mas. Mas, kayaknya adek nangis, Mas. Adek lapar ya? Kasih susu dulu deh. Tapi, Mas, air susu aku masih dikit. Makanya nah banyak minum hangat ya. Tapi Bu, selain minum, makanan juga penting ya. Tapi, Mas, adek takut nanti kata orang-orang itu benar. Kalau ibu habis melahirkan itu makan ikan sama telur, nanti jahitannya jadi amis, Mas. Iya, dulu tante juga bilang begitu. Tapi itu benar ya Bu? Nanti kita tanyakan ibu bidannya ya, biar lebih jelas. Baik Ibu. Waalaikumsalam. Silakan masuk Bu Bidan. Silakan duduk. Ibu, Bapak, apa kabar? Kabar saya baik Bu Bidan, tapi istri saya ini masih lemas. Tadi saya dan ibu saya itu lagi berbicara kalau tidak boleh makan ikan dan telur setelah melahirkan Bu Bidan. Oh gitu ya Pak. Memang masih banyak keluarga yang mempunyai kepercayaan dan kebiasaan masing-masing terhadap kebudayaannya terkait ibu setelah melahirkan. Iya Bu Bidan, tapi takut makanan itu bikin sakit. Wajar kok kalau misalnya keluarga ibu itu pengen ibu cepat pulih. Jadi Ibu Bidan, saya tidak apa-apa ya makan ikan dan telur. Boleh Ibu, karena apalagi ibunya ini setelah persalinan kan pastinya membutuhkan makanan yang bergizi untuk tubuhnya cepat pulih dan juga memperlancar kondisi ASI. Seperti Bu Bidan, tidak semua pantangan itu benar ya Bu Bidan? Betul, pastinya ada yang boleh dilakukan dan ada juga yang mitos-mitos yang berkembang di masyarakat. Jadi kalau begitu kami ingin penjelasan yang benar ya Bu Bidan. Bagus sekali Nek, pastinya supaya ibunya ini sehat dan bayinya juga itu tumbuh dengan baik. Berarti Bu Bidan masih banyak ya hal yang perlu saya pahami. Betul Ibu, kebetulan hari ini Ibu kami akan melakukan edukasi tentang mitos atau fakta pantangan makan telur dan ikan pada ibu nifas.
Banyak ibu nifas yang takut mengkonsumsi ikan dan telur karena pengaruh budaya dan kepercayaan turun-temurun. Padahal penting bagi ibu mengetahui informasi yang benar agar kesehatan ibu dan bayi tetap terjaga. Berikut penjelasan mengenai pantangan makanan pada ibu nifas berdasarkan budaya dan ilmu kesehatan. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mengedukasi tentang pantangan makan ikan dan telur ayam pada ibu nifas. Pengertian ibu nifas itu apa sih? Nah teman-teman, pengertian ibu nifas itu adalah ibu yang berada pada masa setelah persalinan, dimulai sejak plasenta lahir sampai dengan alat-alat reproduksi kembali seperti keadaan sebelum hamil, yang berlangsung sekitar selama 6 minggu atau 42 hari. Masa nifas merupakan periode pemulihan fisik dan fisiologis ibu setelah melahirkan, sehingga membutuhkan pemantauan kesehatan yang optimal. Selanjutnya, ada konsep pantangan makan ikan dan telur pada ibu nifas. Pantangan makan ikan dan telur pada ibu nifas itu berasal dari kepercayaan budaya yang sudah diwariskan turun-temurun, bahwa ibu nifas itu percaya bahwa makan ikan dan telur itu dapat menyebabkan luka jahitan sulit sembuh, menimbulkan gatal, membuat darah nifas berbau, atau menyebabkan bayi sakit. Padahal, secara kesehatan itu, ikan dan telur itu justru merupakan sumber protein yang baik untuk ibu nifas. Protein yang sangat dibutuhkan untuk membantu proses pemulihan tubuh serta melahirkan, mempercepat penyembuhan luka dan menjaga kondisi tubuh ibu. Dan pastinya membantu produksi ASI agar kebutuhan bayi itu sangat terpenuhi. Jika ibu terlalu banyak pantangan makanan sehingga kekurangan gizi, proses pemulihan dapat menjadi lebih lambat dan juga produksi ASI yang bisa sangat berkurang. Katanya ibu nifas dilarang mengkonsumsi ikan. Benar nggak sih? Tangan makan ikan pada ibu nifas merupakan kebiasaan atau kepercayaan yang masih dilakukan secara turun-menurun oleh beberapa masyarakat. Setelah melahirkan, ibu biasanya dilarang untuk mengkonsumsi ikan karena dipercaya dapat menyebabkan luka jahitannya itu lama sembuh, asinya akan berbau amis, dan menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan ibu dan bayi. Di dalam jurnal dijelaskan bahwa ikan termasuk salah satu makanan yang sering dipantang ibu nifas selain telur dan daging. Kepercayaan terhadap pantangan ini berasal dari budaya dan adat yang diwariskan oleh orang tua atau nenek moyang mereka. Masyarakat meyakini bahwa jika pantangan tersebut dilanggar, maka ibu nifas akan mengalami gangguan kesehatan selama proses pemulihan setelah pasca persalinan. Pantangan makan telur pada ibu nifas ada nggak sih? Pantangan makan telur pada ibu nifas sebenarnya tidak dianjurkan secara medis. Banyak masyarakat masih percaya bahwa telur dapat menyebabkan luka jahitan menjadi gatal atau lama sembuh. Padahal telur justru mengandung protein tinggi yang sangat dibutuhkan untuk mempercepat penyembuhan luka perineum setelah melahirkan. Ibu nifas yang mengalami pantang makanan termasuk menghindari telur cenderung mengalami penyembuhan luka perineum lebih lambat dibanding ibu yang tidak berpantang makanan. Protein dari makanan seperti telur membantu pembentukan jaringan baru dan mempercepat pemulihan tubuh secara persalinan. Jadi, selama ibu tidak memiliki alergi telur atau kondisi medis tertentu, makan telur saat masa nifas aman dan bermanfaat untuk kesehatan ibu, serta membantu produksi ASI. Masih takut makan ikan setelah melahirkan? Yuk simak fakta berdasarkan penelitian. Jadi, penelitian menunjukkan bahwa makan ikan sangat baik untuk ibu nifas karena membantu mempercepat pemulihan tubuh, mempercepat penyembuhan luka jahitan, dan meningkatkan kualitas ASI, terutama ikan gabus yang mengandung protein dan albumin tinggi untuk membantu pembentukan jaringan baru dan mempercepat penyembuhan luka setelah melahirkan. Ikan juga mengandung omega 3, DHA, zat besi, dan zinc yang baik untuk daya tahan tubuh ibu serta perkembangan otak bayi. Karena itu, ibu nifas dianjurkan mengonsumsi ikan agar tubuh lebih cepat pulih dan ASI lebih berkualitas. Ternyata, telur menyimpan banyak manfaat untuk ibu setelah melahirkan loh. Yuk simak faktanya.
Evidence base menunjukkan bahwa konsumsi putih telur pada ibu nifas dapat membantu mempercepat penyembuhan luka perineum karena kandungan proteinnya tinggi dan berperan dalam memperbaiki jaringan serta membentuk sel baru. Ibu nifas yang rutin mengonsumsi putih telur terbukti mengalami penyembuhan luka lebih cepat dibandingkan yang tidak mengonsumsinya. Selain itu, putih telur juga membantu luka lebih cepat kering, menutup, dan mengurangi tanda infeksi sehingga baik dikonsumsi selama masa nifas untuk membantu pemulihan setelah persalinan. Mitos atau fakta, ibu nifas tidak boleh makan ikan dan telur. Perbandingan mitos budaya PIS ilmu kesehatan. Jadi, di sini mitosnya yaitu dalam tradisi suku Banjar, ibu nifas dipercaya tidak boleh makan ikan dan telur karena dianggap dapat menyebabkan luka jahitan gatal lama sembuh dan ASI menjadi tidak baik. Lalu, fakta ilmiahnya, menurut evidence base, ikan dan telur justru baik untuk ibu nifas karena kaya protein yang membantu mempercepat penyembuhan luka, meningkatkan daya tahan tubuh, dan membantu produksi ASI. Jadi, di sini ikan mengandung protein tinggi albumin dan omega 3 yang membantu regenerasi jaringan dan mempercepat penyembuhan luka perineum. Telur juga kaya protein dan albumin yang berperan dalam perbaikan jaringan tubuh setelah persalinan. Penelitian ini menunjukkan bahwa konsumsi ikan dan telur dapat membantu mempercepat proses penyembuhan luka pada ibu nifas. Nah, jadi dari beberapa materi yang sudah teman-teman jelaskan terkait mitos dalam budaya tertentu di mana yang melarang ibu nifas makan ikan dan telur karena dipercaya membuat luka gatal lama sembuh dan ASI berbau amis. Namun secara medis yaitu evidence base, pantangan ini keliru. Jadi ikan, terutama ikan gabus ini dan telur merupakan sumber protein dan albumin tinggi yang justru sangat dibutuhkan untuk mempercepat penyembuhan luka perineum, di mana dapat meningkatkan daya tahan tubuh serta mengoptimalkan produksi ASI selama tidak ada alergi. Kedua makanan ini wajib dikonsumsi demi pemulihan ibu yang lebih cepat.